kali ini kita sudah berada di Family Farm. Yuk ikutan kami. Nah, kami bersama Bapak Endo. Pak, gimana nih Pak usaha Bapak selama ini? Usaha perikanan. Lancar kalau usaha perikanannya. Ikan apa yang Bapak budidayakan di sini Pak? Gurami sama nila. Gurami sama nila. Nah, untuk gurami nih Pak, Iya. gimana tuh Pak cara pembesarannya menurut Bapak yang benar dan baik? Oh, gurami ini dia harus karantina. Dari bibit kita pasang karantinanya, terus dinyatakan ikan udah sehat, baru kita masukin ke kolam pembesarannya. Terus ada lagi makanan-makanannya yang mendukung proteinnya yang bagus, di atas protein yang tinggi. Ada lagi makanannya untuk sayur-sayurannya, pelet juga rutin. Itulah nanti mencegah penyakit atau bakteri-bakteri jahat. Airnya kita bagusin, kita kasih antibiotiknya atau antivirusnya kayak garam, mematikan bakteri-bakteri jahatnya. Ada penggantian air, kalau gurami ada penggantian air karena dia nggak sistem bioflok tapi semi bioflok. Semi bioflok. Kalau panennya itu tuh untuk ukuran sampai 8 on 1 kilo itu tuh sekitar 10 sampai 1 tahun. Kalau gurami, kalau nila beda lagi dia panennya. Kalau nila tuh ada sistemnya, ada sistem raska, ada sistem bioflok. Kita di sini pakainya sistem bioflok. Ada bakteri baik, bakteri yang dimasukin ke air. Nah, itulah yang menjadi sistem bioflok yang untuk mengurai amonia, kotoran itu dikurungnya, diurainya aja butiran bakteri baik. Itu juga bisa dimakan sama ikan. Nah, itulah nanti bisa menjadi hemat pakan juga buat nila. Untuk kolamnya nih Pak, Bapak menggunakan kolam apa? Kita di sini kebanyakan pakai kolam bundar. Kalau orang bilang kolam bundar sistem vlog tuh kolam terpal. Kan bundar dia kan terpal. Bahannya tuh dari besi warnes, dibentuk lingkaran macam-macam, ada diameter 2, diameter 3 sampai diameter mungkin ada sampai diameter 10-20 juga. Tapi kalau kita kebanyakan diameter 3. Kolam kita yang tempat lain ada juga diameter 5. Ini diameter 3, ini diameter 2. Dari bahan orchid terpalnya yang kualitas bisa dijamin sampai 7 tahun. Lama juga Pak. Nah, teman-teman ada yang pakai sampai 15 tahun. Jangkau lama ya itu. Tergantung sih perawatannya. Kalau untuk jumlah dari semua tempat budidaya kita kan berapa Pak? Kalau yang kita berada di sini sengaja direnggangkan biar ada tempat kan. Di sini ada 15 kolam. 15 kolam. 14 yang bulat. Nah, tapi kalau 14. di tempat lain kita punya semuanya hampir 70 kolam. Berarti Bapak punya cabang gitu Pak? Punya tempat lain dan cabang. Cabang tapi punya di tempat lain. Punya tempat Bapak lain, juga ya. gitu Pak? Misalnya di belakang rumah nih ada juga nih 20 kolam, di rumah saya sendiri juga ada, di rumah di Rumbai juga ada. Banyak juga Pak? Iya juga. Karena dia murah meriah kolamnya. Beda sama kolam batu biayanya tinggi kan. Kalau kolam ini panen tambah kolam, ya makin tambah lah kolamnya. Itulah. Nah, tadi kan kami di depan melihat ada ikan hias juga Pak. Itu Bapak budidayakan juga atau gimana Pak? Pelihara untuk hobi-hobi aja. Kalau dulu tuh sebenarnya itu kolam tampung tuh. Kolam itu misalnya ambil ikan panen ada yang beli sekilo 2 kilo menanggungnya di situ, ngambilnya di situ. Tapi karena dibikin gazebo kayak gitu jadi dimanfaatkanlah kolam koi di dalamnya kebiasaan. Jadi kalau dibilang budidaya tuh ya, ada kayak mana tuh? Atau hanya sekedar pelihara hias-hiasan gitu aja. Gitu. Kalau di sini ikannya ada ikan patin sama lele, tapi ikan patin sama lele kita ngambilnya sama teman-teman grup.
untuk mengisi langganan kita kayak rumah makan tuh kan. Dia perlu ikan patin lele juga, daripada beli nilainya sini tapi beli patin atau lele di pasar. Tolong kita sediain lah untuk tujuan biar ikan-ikan kita bisa masuk ke langganan baru. Biasanya Bapak kasih makannya kayak mana Pak? Kan banyak kolamnya. Hanya umur dari bibit itu tuh kita masukin 1000 ekor, itu tuh kapasitas makannya kalau dari dinas perikanannya tuh 3% dari semua bobot ikan di kolam. Itu dia kalau yang dari perikanannya. Tapi Gini nih Pak, apa yang membuat Bapak tertarik untuk melakukan budidaya ikan nila dan gurami, sedangkan jenis ikan lainnya seperti patin, ikan mas dan jenis ikan lainnya? nama hobi, kalau ikan ini namanya hobi. Terus kalau dilarikan ke bisnis, keuntungan nila sama gurami ini lebih daripada ikan yang lain. Seperti kalau kita lihat di pasar, itu kan harga nila berapa, harga ikan lain berapa. Otomatis kalau ikan nila sama gurami itu harganya tinggi. Kalau yang namanya tinggi, keuntungannya pun tinggi kan gitu kan. Tapi dasarnya tadi hobi. Kalau ditekuni, dibuat dengan strategi, itu menghasilkan. Tapi kalau hanya seni, ibaratnya hanya sekedar hobi, tapi untuk makan sendiri udah lepas. Jadi kalau untuk dibisnisin, ditekunin, dijalani dengan strategi-strateginya dari bibit sampai panen, ada keuntungan banyak. Untuk ikan ini kan Pak ada kemungkinan terinfeksi penyakit. Bagaimana cara Bapak dalam perawatan ikan yang terinfeksi penyakit itu? Ada berapa penyakit tuh? Ada 3 atau 5 penyakit. Saya pun nggak ingat kali nama-nama latinnya ya. Itu misalnya kayak amonia atau sisik nanas. Sisik nanas itu kualitas air kurang bagus. Itulah dicegah. Kita ada alat pengukur pH, kita ukur pH. Kita ada alat pengukur oksigen, kita ukur oksigen. Terus untuk menghindarinya penyakit-penyakit yang lain, kita ada berapa obat-obat mencegah penyakit yang kita masukin per minggu atau per bulan. Misalnya obat-obat yang ada dijual-jual di toko-toko perikanan itulah ikan hias, misalnya obat biru, obat kuning, ada namanya tuh. Tapi kalau secara alami kita mengasihnya seperti daun pepaya, garam, untuk penjaga-penjaga. Pakan nih Pak, Bapak kan untuk pakan untuk beli sama untuk yang udah pembesarannya kan udah tentu berbeda nih Pak. Nah, terus untuk pakan Bapak buat sendiri atau dibeli dari luar Pak? Untuk pakan itu kita masih beli, kita pakai pelet dari bibit sampai panen itu kita beli. Karena kita butuhnya pelet apung namanya. Biasanya kalau yang dibikin dalam kelas petani masih pelet tenggelam. Itu bedanya pelet tenggelam sama pelet apung itu. Kalau ikan di masa-masa ikan kurang makan, pelet yang tenggelam bakalan menjadi amonia. Tapi kalau pelet apung, ikannya lagi ada masa nggak mau makan, kan peletnya nampak, bisa diambil lagi untuk kolam kita. Nah, kalau pelet yang dari bibit, kita pakai namanya PS 800. Itu tuh bibit ukuran 57 dan bisa makan PS 800. Itu apa itu takaran kira-kira 3% dari seluruh bobot ikan. Nah, jadi kalau udah 1 bulan kita naikin jadi 781, mereknya min 1. Nah, bulan berikutnya 781 min 2, lanjut sampai dia panen. Tetap yang namanya pelet kita butuhkan dinilai proteinnya di atas 26% untuk mengejar dan cepat ikan besar. Kalau di gurami gitu juga, kita butuh juga protein yang tinggi. Cuman menangnya gurami itu lebih cenderung suka makan dedaunan kayak talas, daun
lebih hemat dipakan kalau gurami, tapi lama panen. Nah, kalau di nila agak kencang makan, cepat panen. Umur berapa bulan lah Pak gitu untuk ikan nila dan gurami itu dilakukan pemijahannya, dan berapa bulan lama proses pemijahannya sampai dia mengeluarkan telurnya itu. Ya. Itu kalau soal pemijahan, itu ikan yang masuk kualitas indukan yang bagus itu tuh berumur 7 bulan ke atas, tentunya bobot di atas 250 gram atau 300 gram atau 4 kilo lah ya. Itu baru kategori indukan yang bagus, tapi dengan catatan nggak ada cacat, nggak ada luka. Itulah pemijah. Perbandingannya biasanya orang melakukan pemijahan tuh 1:3 atau 1:4, 1 jantan 3 atau 4 betina. Itu kalau dalam satu kolam dibikin 2 jantan atau 3 jantan, betinanya yang kita itu 1:3 tadi itu atau 1:4. Kalau 2 jantannya berarti 6 betinanya. Itu proses pemijahan itu tuh dia misalnya kita masuk di kolam pemijahan itu tuh dalam waktu 2 minggu tuh udah mulai memijah ya telur. Nanti dia masukinnya telurnya ke dalam mulutnya lagi setelah dibuahin sama yang jantan. Itu menunggu kira-kira 2 minggu baru dia berbentuk larva. 3 minggu lah untuk larva. Untuk dari proses larva ke ukuran yang sampai kita bisa bilang makan atau yang masuk di dalam petani-petani itu ke 1 bulan sudah tiba di ukuran istilahnya di bibit namanya ukuran 3457 gitu. Kalau larikan sentinya ya kira-kira itulah 5 cm sampai 7 cm dalam waktu 1 bulan sudah pemijahan. Kalau dalam pemijahan satu induk tuh bermacam-macam. Ada yang bisa menghasilkan larva sampai 500 ekor, bahkan ada yang sampai 1000 ekor, tergantung indukannya bagus atau enggak. Itulah kualitas bagusnya. Umur 7 bulan, berat bobotnya hampir 300 gram atau setengah kilo. Pak, terakhir untuk pemasaran ikan yang dibudidayakan ini gimana Pak? Kita kan konsumsi nih, kan pemasaran ikan sampai konsumsi. Yang konsumsi itu rata-rata ukuran 8 ekor sekilo, itu udah masuk pemasaran kayak di rumah makan atau kedai harian. Jadi kalau sistem penjualannya kita udah punya langganan, ada agen, tergantung kita nih mau pasarin sendiri atau kita datangin agen. Kalau datangin agen berarti kita ngikut harga agen. Kalau kita punya pasar sendiri, masukin ke rumah makan, masukin ke harian atau jual sendiri sama tetangga atau teman-teman, itu harga bisa di atas dari harga agen. Jadi kalau kita cerita pemasaran ya di Pekanbaru, khususnya Pekanbaru, ikan yang ada di kolam-kolam ikan yang ada di Pekanbaru untuk memenuhi pasarnya Pekanbaru itu tuh baru sekitar 30-40%. Makanya ada ikan yang datang dari luar kota, dari Sumbar, dari Medan, dari termasuk dari kayak seperti Kampar atau dari Kapung, Jambi. Makanya untuk pemasaran tuh satu agen itu dia membutuhkan sekitar 300 kilo satu hari. Jadi kalau kita punya langganan, agen pengen ikan kita, tentu agen terbalik nih harus ikut harga kita. Tapi kalau kita nggak punya pasar sendiri atau nggak punya langganan, kita datangin agen berarti kita ngikut harga agen. Tapi kalau judulnya ikan tuh bakalan diborong, bakalan habis, pasti laku, pasti habis. Itu tergantung harga. Tapi kalau bagusnya kita punya pasar sendiri. Maksudnya punya pasar sendiri itu punya langganan sendiri. Jadi kita nggak tergantung sama harga agen. Yang jelas pemasarannya keren. 30% baru kita bisa mengisi pasar-pasar yang ada di Pekanbaru. Maka kurang, makanya didatangin ikan-ikan yang di luar kota.
Nah, sekian dulu nih wawancara kita pada hari ini. Dan terima kasih buat Bapak yang telah meluangkan waktu dan tempat ini. Dan semoga videonya bermanfaat. See you. Bye. Paket Asia